Ada senyuman yang tak pernah hangat, hanya dingin menusuk tulang dan bisikan yang tak pernah kau pahami asalnya. Di balik bayangan malam, seseorang atau sesuatu sedang mengawasimu. Dengan seringai lebar, seolah tahu tentang dirimu melebihi akal pikiranmu sendiri. Selamat datang kembali, dan selamat merayakan dunia imajinasi. Kali ini, bersiaplah untuk menelusuri sebuah kisah tentang tawa yang tak pernah lucu dan wajah yang hanya muncul saat kamu sendirian. Cerita kali ini bergenre horor psikologis. Cerita ini saya beri judul Seringai. Perjalanan pulang dari Jogja menuju ke Purworejo yang biasanya bisa kutempuh dalam waktu maksimal 2 jam, malam ini pasti akan terasa lebih panjang. Mungkin karena kondisi mental dan pikiranku yang sedang tidak baik-baik saja. Yap, hari ini sidang skripsiku, dan aku gagal. Aku harus mengulangi lagi minggu depan. Siapa yang tidak gentar dengan kenyataan pahit seperti itu? Aku yakin, sekuat apapun mental seseorang, pasti akan merasa terpuruk dan tertekan. Kendati demikian, aku tetap memilih untuk pulang ke kampung halamanku di Purworejo, yang jaraknya 60 km lebih dari kosku di Sleman. Motor Supra tua tahun 2006 milik bapak membawaku turun dari arah utara di Condong Catur menuju ke barat melewati Ring Road Utara. Kulirik jam di pergelangan tangan kiriku, menunjukkan pukul 17.40. Bulan Juni yang cerah, langit masih nampak merah merekah, tapi hatiku marah. Dan entah ini hanya perasaanku yang mentalnya sedang down, atau memang karena aku jarang sekali membawa laptopku pulang kampung. Tapi sungguh tas ransel di punggungku ini rasanya berat sekali, seperti membawa 2 ton batu kali Progo. Sebenarnya itu lebay kawan, aku tahu. Aduh, kenapa pula aku harus membawa pulang laptopku ini? Ya, maksudnya aku cuma ingin cepat-cepat mengerjakan revisi skripsiku. Tapi sumpah, berat. Ya Tuhan, berat sekali beban hidupku. Oke, cukup. Nyaris saja aku menangis di jalan. Ah, jangan. Kata bapak, pria boleh menangis. Tapi sesekali saja. Dan rasanya tadi siang sudah cukup air mata yang kuteteskan. Yang penting aku sudah berusaha. Masih ada kesempatan ujian ulang minggu depan. Kini waktunya untuk mengisi ulang energi dan menjernihkan pikiran. Kulanjutkan perjalanan di atas motor dengan tubuh lemas membungkuk dan mata sedikit mengantuk. Pukul 18.05. Matahari sudah lenyap sepenuhnya, disambut angin malam yang bergelora. Lampu motorku menyorot tajam sepanjang Ring Road Utara yang gelap sampai ke daerah Pelemgurih, Gamping. Terang benderang lampu di persimpangan besar itu dan cahayanya menusuk masuk ke mata melalui kaca helmku. Aku pun membuka mata lebar-lebar agar tak hanyut dalam kelelahan. Kubuang napas sambil bergumam. Perjalanan masih sangat panjang. Pukul 18.30 aku tiba di Jalan Jogja Wates, kilometer 13, area Sedayu, Kabupaten Bantul. Tubuhku sudah tegak, tapi rasa kantuk justru memuncak. Maka kuputuskan untuk menepi di warung makan terdekat yang ada di tikungan setelah lampu merah Sedayu. Warung soto itu sudah tutup. Aku yang sedikit lapar, jadi tidak perlu tergoda untuk mampir makan. Masih tetap duduk di atas motor, teguk air dari dalam tumbler. Aku tak bermaksud untuk berhenti lama, sebab kurang dari 1 kilometer lagi ada pom bensin di kiri jalan. Rencananya aku akan mengisi bensin di sana dan melepas kantuk sejenak sambil video call dengan pacarku di Purworejo. Kutarik napas, mengumpulkan tenaga, dan mengatur kedua spion sebelum melanjutkan perjalanan. Sampai tiba-tiba terdengar sayup-sayup suara sirene dari kejauhan. Jalanan sangat sepi, membuat raungan sirene itu menggema syahdu. Semakin dekat dan terus mendekat. Lalu bersama terang benderang lampunya yang menyilaukan, muncullah sebuah mobil ambulans berwarna putih yang terlihat di kaca spion kanan motorku. Secepat kilat, ambulan itu melewatiku. Beberapa detik setelahnya, aku bergegas melanjutkan
perjalanan. 500 meter kemudian, aku berhenti di pom bensin. Seharusnya aku menepi dan beristirahat sejenak, tapi pom bensin itu tutup. Sial. Sebenarnya tujuan utamaku ingin mampir di pom bensin itu bukanlah untuk mengisi bahan bakar, melainkan lebih kepada ingin beristirahat saja. Oke, aku pun bablas dalam kecepatan sedang. Tentunya aku hafal dengan jalanan yang menjadi rute rutinku untuk pulang pergi seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau sebulan sekali ini. Dan dalam jarak kurang dari 3 km lagi, tepatnya saat sudah masuk area Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, ada SPBU lain di kanan jalan. Aku bisa berhenti di sana. Tapi, lagi-lagi, ada aja hambatan lagi. Baru aja sampai di jembatan Bantar yang menjadi jembatan penghubung antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo dengan aliran Sungai Progo di bawahnya atau sekitar 1 km sebelum SPBU yang kumaksud tadi, aku melihat kalau di ujung jalan keluar dari jembatan tersebut macet parah di jalannya yang menanjak. Sebenarnya terasa sedikit aneh, sebab beberapa kilometer sebelumnya, terutama saat aku berhenti untuk meneguk air tadi, jalanan sangat sepi. Entah dari arah berlawanan maupun dari arahku sendiri. Tidak ada satupun kendaraan yang kutemui, kecuali ambulans putih besar dengan sirenenya yang menyanyi kencang sepanjang jalan. Yang paling menarik perhatian, ambulans yang tadi menyalipku kini terlihat kesulitan untuk menembus kemacetan itu. Sirenenya terus bernyanyi. Supirnya membunyikan klakson, tapi kendaraan lain depannya tidak ada yang menyingkir untuk memberi jalan. Wah, aku pun langsung tertantang untuk memberikan bantuan. Seperti ada kekuatan lain, mataku yang tadinya loyo, kini melek seketika. Kupacu motor tuaku dalam kecepatan 80 km per jam. Makin dekat dengan kemacetan, kusalip ambulans itu sembari menekan klakson berulang kali. Din 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 din, sekeras mungkin, sambil berteriak, "Kasih jalan, ambulans mau lewat! Kasih jalan, ambulans mau lewat! Ada ambulans woi!" Otomatis berbagai kendaraan yang menutup jalan pun langsung menepi dengan cepat. Dan yes, aku berhasil membukakan jalan bagi ambulans. Alunan sirene terdengar mendayu-dayu sepanjang 1 km berikutnya setelah melewati area perumahan warga dan sawah, serta asrama Brimob dengan pom bensin di seberangnya, di mana semestinya aku berhenti untuk beristirahat sambil menelpon pacarku. Tapi sudahlah, bensinku masih cukup untuk sampai di rumah, dan tentunya pacarku tidak perlu buru-buru dihubungi sekarang pun tak mengapa. Besok siang aku bisa datang ke rumahnya, sebab kami hanya tetangga desa. Kulajukan motorku menembus berbagai jenis kendaraan yang menepi dengan diikuti oleh ambulans berjenis elf di belakangku dan sirenenya yang terus berkicau pilu. Sampai di Jalan Wates kilometer 18, tepatnya sebelum proyek tol di perempatan Salam Rejo, kuturunkan kecepatan motorku, sebab ternyata itulah awal dari kemacetan yang menghantui sepanjang hampir 4 km. Kacau sekali di sana. Sistem buka tutup sudah diberlakukan, tapi kendaraan besar seperti truk gandeng, bus, dan mobil travel benar-benar menumpuk di barisan paling depan. Kendaraan lain yang berukuran lebih kecil membunyikan klakson dengan berisik karena truk yang lamban bergerak maju. Petugas kepolisian dan warga yang berjaga memberi kode agar aku dan ambulans di belakangku mengambil sisi sebelah kiri. Salah satunya berujar padaku, "Ngawal toh mas." Itu adalah kalimat dalam bahasa Jawa yang artinya, "Kamu lagi ngawal ya mas ya." Di dalam budaya Jawa, orang yang lebih tua bisa saja memanggil kita dengan sebutan mas atau mbak sebagai bentuk etika atau rasa hormat. "Nggih," jawabku, singkat. Nggih itu kurang lebih artinya ya, bahasa Jawa dalam tingkatan yang paling halus. "Mlebu lewat kene mas." Bapak itu meniup peluitnya dan memberi aba-aba pada kendaraan yang masih menumpuk agar menepi sampai mentok di sisi kiri jalan. "Mlebu lewat kene mas," itu artinya kurang lebih, "Masuk aja lewat sebelah sini mas."
Wah, tentunya aku merasa tersanjung. Padahal kan aku bukan siapa-siapanya pasien di dalam ambulans, tapi karena aku sedikit berjasa dengan membukakan jalan, maka aku pun mendapat hak istimewa untuk melewati titik utama kemacetan. Dalam jarak beberapa meter kemudian, aku pun mulai melihat titik terang itu. Apa penyebab kegaduhan ini? Sambil terus menyetir motorku, perlahan-lahan kusaksikan sisa kecelakaan tragis di mana batang baja raksasa milik sebuah kren dari proyek tol rupanya jatuh dan menimpa bagian depan dari mobil berjenis city car berwarna silver, tepat di lampu merah perempatan Ngelo, Kecamatan Salamrejo, masih di wilayah Kabupaten Kulon Progo. Posisi puing baja kren yang jatuh di atas mobil itu melintang sampai ke tengah jalan, menyebabkan evakuasi berjalan lambat, berujung pada kemacetan panjang. Pandanganku tak ingin usai dari mobil naas tersebut. Merinding sekali rasanya. Spontan saja aku berucap, "Ya Tuhan, mengerikan sekali." Hanya sekilas mata saja siapapun yang menyaksikannya langsung bisa menyimpulkan kalau pengemudi City Car Silver di dalamnya takkan bisa selamat. Benar-benar ringsek. Meskipun aku tidak melihat bagaimana kondisi korban secara langsung, tapi aku dapat memastikan itu kepada siapapun yang nanti akan mendengar ceritaku ini. Anehnya, aku mulai mencium bau yang tak biasa, seperti bau amis, anyir mungkin. Pelan-pelan kuperhatikan plat nomor dari mobil silver korban kecelakaan itu. Berplat AA, sama sepertiku. Aku dan ambulans sudah melesat cepat, meninggalkan kemacetan parah di belakang kami. Konsentrasiku sempat hilang selama beberapa menit. Aku yang tadinya sudah merasa lega karena bisa lolos dari kemacetan, sembari menuntun ambulans dengan kedok pengawalan, seolah-olah aku adalah keluarga atau kerabat pasien yang ada di dalam ambulans. Kini justru merasa cemas dan kikuk sendiri. Setelah melihat kecelakaan mengerikan yang tentunya akan meninggalkan luka selamanya di hati keluarga korban. Ditambah lagi bau-bau menyengat, pertanda banyak darah yang tersirat. Bau anyir, amis, darah segar. Perjalananku di depan mobil ambulans itu terus berlanjut. Semakin kami jauh dari lokasi kecelakaan, lalu lintas pun kembali normal, dihiasi redupnya lampu jalan serta sorot-sorot lampu dari berbagai jenis kendaraan. Hanya saja kukira ambulans tadi akan berhenti di rumah sakit terdekat. RS Queen Latifah misalnya, rupanya tidak. Ambulans putih itu tetap melaju di belakangku setelah kami melewatkan RS Queen Latifah di Jalan Wates kilometer 21. Baik, mungkin mereka menuju ke rumah sakit lainnya di sekitar Wates. Itu berarti masih 5-6 km lagi jaraknya dari sini. Jiwaku sudah teralihkan dari rasa sedih akibat kegagalan sidang skripsiku hari ini. Tapi kini aku mulai diliputi perasaan yang lain. Perasaan janggal, tak menentu. Di atas motor yang melaju 80 km per jam, aku tersadar dari pikiranku yang buyar sambil menengok ke kaca spion kanan motorku dan bertanya-tanya. Jalanan sudah lengang, tapi kenapa ambulans itu tidak menyalipku? Kemana tujuannya? Kenapa dia tetap memilih untuk tetap di belakangku ya? Sirene terus-menerus bergema. Sorot lampunya menembus kegelapan. Kok terasa makin gelap di sepanjang jalan? Mungkin itu hanya imbas dari rasa lelahku atau karena tadi aku sempat terjebak euforia sesaat karena jadi pahlawan bagi sebuah ambulans. Sekarang aku harus kembali lagi kepada kehidupanku sendiri dan menyapa orang tuaku di rumah dengan berkata bahwa aku gagal. Mungkin. Dari kaca spion motorku, aku berusaha melihat plat nomor dari ambulans itu untuk meyakinkan diriku sendiri. Apakah ambulans ini berplat AB atau AA? Maksudnya jika memang platnya AA, maka kemungkinan besarnya ambulans itu menuju ke arah kampung halamanku, sama sepertiku.
Tapi sorot lampu jauhnya mengacaukan usahaku dan lampu sirine di atasnya yang menyala berputar serta berpendar sangat mengganggu penglihatanku di kaca spion. Aku tidak dapat melihat apa-apa. Saking silaunya lampu ambulans, jangankan plat nomornya, bahkan supirnya pun tak nampak dalam mataku. Ya sudah, biarlah jika memang supir ambulans itu tak ingin menyalipku. Anehnya, bau anyir makin tercium. Sangat dekat, sangat dekat. Aku lelah. Aku harus beristirahat. Rumahku masih berjarak sekitar 20 km lagi dari sini. 100 meter lagi di kanan jalan, aku akan melewati sebuah pom bensin. Lagi-lagi, aku berpikir untuk berhenti di sana, tapi supaya terlihat lebih sopan dan beretika di mata supir ambulans serta penumpangnya, maka aku tidak langsung memotong jalan untuk menyeberang ke kanan. Tetapi pelan-pelan kuturunkan laju motorku, mengarahkannya ke kiri jalan sambil menyalakan lampu sein. Itu merupakan bagian dari etika. Aku pun berhenti, menoleh ke belakang. Sorot lampu jauh ambulans itu masih saja menyilaukan pandanganku. Makin lama ambulans kian dekat. Gema sirine pun meraung-raung lebih keras, menusuk gendang telingaku. Dalam lajunya yang relatif sedang, ambulans itu makin dekat ke arahku. Menurut dugaanku, supirnya akan memberiku kode terima kasih dan selamat tinggal melalui suara klakson. Sebab memang begitulah umumnya budaya masyarakat kita di jalanan kan. Aku bersiap untuk melakukan tanda perpisahan. Tapi rupanya aku sedikit heran. Dalam beberapa detik saja, ambulans putih berjenis Elf itu melintas tepat di depan mataku. Tapi mana supirnya? Ya Tuhan, di mana supirnya? Tubuhku bergidik ngeri, tak percaya dengan apa yang kulihat. Seluruh sarafku terasa mati dan hampa. Mataku terbelalak sampai ingin melonjak keluar dari kelopaknya. Aku tak dapat melihat supirnya. Seluruh kaca mobil ambulans itu bukanlah kaca yang punya intensitas kegelapan tinggi. Jadi aku berani bersumpah kalau aku tak dapat melihat supirnya. Sejak kapan supir ambulans itu tidak berada di sana? Apa ambulans itu berjalan sendiri tanpa ada supir? Kenapa aku tidak menyadarinya dari tadi? Ya Tuhan, seluruh tubuhku kaku ketakutan. Dan yang lebih menakutkan, tepat saat ambulans itu sudah melewatiku, di kursi belakangnya nampak wajah seorang gadis muda cantik yang menoleh padaku, melambaikan tangan bersama seringai senyumnya yang menyeramkan. Desis seringai itu terus bergaung di telingaku, sebagai tawa yang tak pernah lucu, sebagai senyum ambigu bertabur wangi anyir, darah segar. Apa yang akan terjadi padaku selanjutnya di malam panjang mencekam ini? Apa aku akan berhasil tiba di kampung halamanku dengan selamat? Ikuti perjalananku selengkapnya di Seringai Part 2 yang akan tayang pada hari Jumat. Hati-hati, jangan nonton sendirian. Selamat merayakan dunia imajinasi. Paparapparapap, du 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 du.